Dita Restu Amanda, 24, alias Mondi Tato ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan terhadap seorang pria berinisial FA di Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat, 26 Juni 2026. Kanit Reskrim Polsek Cikarang Barat AKP Engkus Kusnadi mengatakan, Mondu mengeroyok FA yang merupakan mantan kekasihnya beberapa jam sebelum korban tewas dibunuh. Selain Mondi, Doni Dermawan, 31, alias Donald juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pengeroyokan. Jadi untuk perkaranya adalah pengeroyokan. Saat itu sudah damai dan sempat dilerai baru muncul peristiwa baru. Jadi, orang menganalisis ini pelaku pembunuhan, padahal enggak, ujar Engkus saat ditemui Kompas.com, Kamis, 23 Juli 2026. Adapun tersangka pembunuhan FA adalah D alias Darmin, 26, yang diduga menusuk korban hingga tewas di kontrakan Mondi di Kampung Jati Baru, Desa Kalijaya, Cikarang Barat, Sabtu, 27 Juni 2026. Menurut Engkus, video pengeroyokan yang beredar di media sosial membuat banyak orang mengira Mondi dan Donald merupakan pelaku pembunuhan FA. Padahal, penyidik sejak awal memisahkan penanganan kedua perkara tersebut. Yang menyebabkan korban meninggal dunia adalah penusukan yang dilakukan Darmin. Itu perkara yang berbeda dengan pengeroyokan yang videonya beredar di media sosial, kata Engkus. Engkus menjelaskan, rangkaian peristiwa bermula pada Jumat sekitar pukul 21.00 WIB di sebuah salon kecantikan di Kampung Pasar Beras, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat. Saat itu, Mondi sedang berada di dalam salon untuk melakukan perawatan rambut. Tidak lama kemudian, FA datang ke lokasi, disusul Donald bersama sejumlah rekannya menggunakan sepeda motor milik Mondi. Perselisihan bermula ketika korban hendak meminjam sepeda motor tersebut, namun tidak diizinkan. Adu mulut antara korban dan Donald kemudian berujung pada perkelahian. Beberapa orang yang berada di lokasi sempat melerai keduanya. Namun, saat melihat Donald terdesak, Mondi keluar dari salon dan ikut melakukan pengeroyokan terhadap korban. Aksi tersebut terekam video dan kemudian viral di media sosial. Meski demikian, polisi menyebut peristiwa itu telah berakhir setelah para pihak dilerai. Mereka bahkan kembali berkumpul hingga sekitar tengah malam di rumah seorang ketua kelompok anak pang berinisial S sambil mengonsumsi minuman keras. Beberapa jam kemudian, sekitar pukul 3 WIB, rombongan menuju kontrakan Mondi di Kampung Jati Baru. Di lokasi itu kembali terjadi cekcok antara korban dengan Mondi dan Donald. Saat keributan berlangsung, Darmin yang mengetahui konflik tersebut ikut masuk ke dalam kontrakan. Sebelumnya, Darmin diketahui telah meminjam sebilah pisau dari rekannya dengan alasan berjaga-jaga karena mengetahui korban merupakan warga setempat. Tersangka bilang, "Lu kalau berani jangan sama cewek." Setelah cekcok mulut, pelaku Darmin memukul botol tabung gas ke kepala korban. Nah, pisau yang tadi disimpan itu diambil dan ditusukkan ke korban di bagian punggung, jelas Engkus. Menurut Engkus, korban sempat melarikan diri ke kontrakan temannya yang berjarak sekitar 3 petak dari lokasi pertama. Namun, Darmin terus mengejar korban dan kembali melakukan penusukan hingga korban tersungkur di pinggir jalan. Hanya Darmin yang melakukan penusukan. Di lokasi yang kedua Mondi dan Donald tidak bisa berbuat apa-apa karena Darmin yang membawa pisau, ujar Engkus. Berdasarkan hasil autopsi, korban mengalami 7 luka tusuk di bagian dada. Salah satu luka menembus paru-paru sebelah kanan sehingga menyebabkan pendarahan yang berujung pada kematian korban. Polisi menyebut motif penusukan dilatar belakangi persoalan asmara. Darmin diketahui merupakan mantan kekasih Mondi sebelum perempuan tersebut menjalin hubungan dengan korban FA dan kemudian berpacaran dengan Donald. Motifnya asmara. Darmin memiliki rasa cemburu dan dendam terhadap korban karena sama-sama memiliki kedekatan dengan Mondi. Sebelumnya juga sudah ada konflik antara korban dengan Mondi dan Donald, kata Engkus. Dalam perkara ini, Mondi dan Donald hanya dijerat dalam kasus pengeroyokan dengan pasal 262 ayat 2 dan pasal 466 ayat 1. Sementara itu, Darmin dijerat dengan pasal 466 ayat 2 terkait kasus penusukan yang menyebabkan korban meninggal dunia.